Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selalu meningkatkan kinerjanya ya. Bapak Ibu, sahabat Kepala Sekolah semuanya, tentu sama dengan guru ya untuk mengisi RHK di PMM, dan batas untuk pengisian tentu saja 31 Januari ini harus sudah selesai. Nah, nanti sesuai dengan lini masa ya, itu bahwa Februari sudah mulai pelaksanaan ya, dan pada Juni tentu saja sudah ada kesimpulan ya mengenai hasil nilai ya. Tentu saja semuanya berharap agar minimal mendapatkan nilai yang baik ya, bahkan bisa sangat baik. Untuk itu maka di sini saya hadir untuk menyampaikan mengenai bukti fisik ya atau bukti dukung rencana hasil kerja kepala sekolah. Nah, apa saja bukti dukung ya sebagai pendukung agar Bapak Ibu sahabat kepala sekolah ini bisa mendapatkan target nilai ya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi RHK yang sudah Bapak Ibu sahabat kepala sekolah ini isi tentu saja ini harus dilaksanakan, dan sebagai bukti pelaksanaan yaitu bukti dukung, maka Bapak Ibu harus membuatnya ya, harus membuktikan bahwa apa kinerja yang sudah dilakukan ada buktinya. Mari kita simak bersama. Inilah bukti dukung rencana hasil kerja kepala sekolah. Ini formatnya ya. Pertama nomor, kedua jenis rencana hasil kerja, nanti yang berikutnya adalah bukti dukungnya seperti apa. Mari kita simak bersama sampai selesai. Nomor 1, jenis rencana hasil kerjanya ya, RHK-nya adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Nah, ini bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru menggunakan formulir D. Nah, tentu saja Bapak Ibu Kepala Sekolah ya sudah mempunyai ya formulir D-nya ini. Yang kedua, meningkatnya ya praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja dan peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Nah, yang meliputi 1.1, meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah yang berfokus pada memandu perencanaan pembelajaran, meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah yang berfokus pada komunikasi visi dan misi satuan pendidikan. 1.3, meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah yang berfokus pada penyampaian program satuan pendidikan. 1.4, meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah yang berfokus pada refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. 1.5, meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah yang berfokus pada aktivasi kegiatan komunitas belajar. 1.6, meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah yang berfokus pada pembimbingan peningkatan kualitas praktik pembelajaran. 1.7, meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah yang berfokus pada berbagi praktik baik kepemimpinan. 1.8, meningkatnya kepemimpinan pembelajaran yang berfokus pada refleksi program pengembangan kompetensi. Nah, ini semuanya bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja kepala sekolah menggunakan formulir D. Ya, ini ya harus dipersiapkan sebagai bukti dukungnya. Nah, yang ketiga adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini
terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Ini dibuktikan dengan bukti dukung rekapitulasi bukti dukung pengembangan kompetensi guru. Yang keempat, meningkatnya kinerja satuan pendidikan ya, maksudnya meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah. Di antaranya poin 2.1, penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, ini buktikannya adalah sertifikat. 2.2, peraih pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah dan atau ajang, yaitu piagam ya, bukti dukungnya. 2.3, narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Ini buktinya dengan sertifikat. 2.4, penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain ya. Ini dibuktikan dengan perangkat ajar yang terbit di PMM. 2.5, penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain, yaitu bukti dukung dengan kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. 2.6, penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini bukti fisiknya adalah, bukti dukungnya adalah laporan. 2.7, penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ini cerita praktik yang terbit di PMM. 2.8, penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain, yaitu berupa laporan. 2.9, penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain, yaitu berupa laporan, bukti dukungnya. 2.10, partisipasi observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi untuk tindak lanjut ya bersama rekan sejawat. Ini berupa laporan, daya dukungnya bukti dukungnya. Dan 2.11, coach, mentor, fasilitator, dan pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini berupa sertifikat. Nah, untuk 2.12, partisipasi kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan studi banding lapangan ya diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini sertifikat bukti dukungnya. Peserta coaching ya atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah berupa sertifikat. Peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat bidang pendidikan, budayaan, dan riset dan teknologi, ini sertifikat bukti dukungnya. Peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah, ini sertifikat. 2.16, peserta berbagi praktik baik ya. Pelatihan jangka pendek, menengah ya. Ini adalah sertifikat. Peserta praktik magang. Nah, ini berupa sertifikat. 5. Tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang disusun bersama kepala sekolah. Nah, ini ya adalah bukti dukungnya ya, KWSP. Terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini adalah bukti dukungnya dengan rangkuman kehadiran guru yang disusun oleh kepala sekolah. Terkelolanya penguasaan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Daya dukungnya atau bukti dukungnya adalah surat keputusan, surat tugas untuk penugasan guru. Ya, ini surat tugasnya. Itu sebagai bukti dukungnya. Tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, ini bukti dukungnya adalah rencana kerja jangka menengah (RKJM), rencana kerja sekolah (RKS),
dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Yang terakhir adalah tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, ini bukti dukungnya adalah laporan pelaksanaan rencana kerja sekolah RKS dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKS ya. Demikian ya, ada 9 poin ya yang harus dilakukan, dipilih ya. Dan ini bukti dukungnya tadi sudah disampaikan. Bukti dukung ini tentu saja harus relevan dan harus tersedia ya, agar itu sebagai bukti bahwa RHK ini sudah terlaksana ya. Nah, untuk itu maka silakan ini bisa di copy ya untuk ketentuan bukti dukung ya. Semoga ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk para kepala sekolah, dan semoga ini bisa memberikan pencerahan agar Bapak Ibu kepala sekolah tidak bingung ya untuk menunjukkan bukti dukungnya. Ini sudah disampaikan. Terima kasih telah ikut menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA lainnya. Terima kasih. Silakan ikuti terus channel Praitno Berbagi yang membagikan informasi-informasi kependidikan ya, untuk guru maupun kepala sekolah serta administrasi atau perangkat ajar dan perangkat administrasi kepala sekolah ya. Tentu ada di channel Praitno Berbagi ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.